selamanya akan, ya biarpun ntar temen bisa menjadi keluarga kayak gitu. Tergantung orangnya masing-masing. Segitupun dengan kepercayaan, biarpun saudara kalau udah pernah dihianati ya, maksudnya udah dipercaya terus dihianati, terus suka berbohong atau gimana ya, ya susah. Bisa jadi bisa pecah, terus jadi berantem, bisa-bisa jadinya saudara, ntar ujung-ujungnya jadinya musuh kayak gitu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya mau bercerita soal hati seseorang diibaratkan seperti kertas kayak gitu ya. Apabila ada omongan atau kata-kata yang menyinggung teman-temanku semua sebelumnya, pokoknya saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila cerita saya ada kesamaan cerita dengan yang menonton video saya juga ini cuma sebuah cerita, dan kalau ada kesamaan itu berarti hanya sebuah kebetulan kayak gitu ya. Ini saya ambil emang dari cerita kehidupan seseorang individu. Jadi kalau sama ya kemungkinannya ada yang sama dengan cerita saya ya. Jangan diambil di hati gitu aja ya. Kenapa saya ngambil hati seseorang itu seperti ibaratnya seperti kertas. Kertas itu kalau dirembet kayak gitu kan, remet nyampe gepeng kayak gitu kan ibaratnya. Tadinya kan mulus, putih, rapi, bagus, sekali diremas kayak gitu kan langsung jelek ya ibaratnya ya, kayak jelek kayak gitu ya, kayak gini nih. Tuh kayak gini ya, udah diremet dibalikin seperti semula ya tetap aja jelek kayak gitu, nggak bisa dibalikin ya. Sama halnya dengan seseorang ibaratnya ya. Kayak gini, diibaratkan kayak kepercayaan seseorang kalau dihianati, ya suruh balik seperti semula ya susah. Kayak contohnya seperti kayak gini, ini yang gampang aja apa ya, kayak gini aja. Kalau di tempatku kan biasanya kalau belum punya rumah kan, kalau buat nabung itu kan, kalau ada yang mau bikin rumah itu ngutang sama yang belum punya rumah. Misalnya ngutang, beli genteng 100 genteng gitu, beli misalnya si A ngutang sama si B genteng 100 atau enggak bata 1000 atau enggak 2000 kayak gitu. Ntar kalau si B bikin rumah, si A nya tinggal ngebayar sama si B kayak gitu ya. Jadinya udah si A ngutang misalnya bata gitu aja, bata 1000 bata kayak gitu ya. Otomatis ntar kalau balikin kan seumpama berapa tahun lagi, misalnya 5 tahun lagi si B baru bikin rumah ya, seharga bata pas hari hanya si B bikin rumah, biarpun entarnya pas si A nya bikin rumah masih murah atau enggak masih mahal, ntar kalau si B bikin rumahnya lagi naik atau lagi turun ya enggak masalah, emang itu udah kesepakatan kayak gitu ya. Giliran si A udah jadi bikin rumah kan, otomatis kan udah punya tanggungan utang sama si B. 10 tahun kemudian si B nya punya rezeki mau bikin rumah, otomatis kan si B nya itu ngomong sama si A mau bikin rumah 3 bulan sebelumnya itu si B nya ngomong sama si A, saya bikin rumah bulan ini, ya tolong saya ngasih kamu bata dikembalikan kayak gitu ya. Udah kayak gitu, udah ngomong, udah 3 bulan lagi, udah giliran 2 bulan
udah sebulan lagi diingetin lagi, soalnya dia belum ngebalikin kayak gitu ya. Habis kayak gitu eh, habis kayak gitu giliran udah hari hanya nggak dibalik-balikin itu batahnya, jadinya kan jadi mau bikin rumahnya kan jadi apa ya, kayak ribet kayak gitu. Namanya tadi udah punya segini tinggal beli segini, jadinya kan ya rusak semua kayak gitu. Jadinya ya seenggak-enggaknya kalau yang si A itu ya gimana, namanya dia punya tanggungan ya gimana caranya dia ngembalikinnya, dengan cara apa ya, ya harus dipikirin. Jangan langsung nggak punya langsung diem aja nggak ada usahanya sama sekali, ya jangan begitu gitu amat kayak gitu. Giliran ntar si A nya butuh sama si B, belum tentu si B mau ngebantu si A ya kayak gitu ya. Terus ada cerita lagi ini, misalnya kayak di si A nya di perantauan, misalnya ini sama keluarga sendiri ibaratnya ya, otomatis kan sama saudaranya kayak gitu yang di rumah, dia ngasih semua duitnya itu dikirimin sama saudaranya. Mikir dia kan sama saudara ini masa iya tega kayak gitu ya mikirnya. Habis kayak gitu ngomong sama si A ngirimin, kan emang saudaranya gitu, jadinya si A ngirimin sama si B. Otomatis si B kalau duit kamu buat beli ini, buat beli itu, buat beli ini, buat beli itu, ngomong semua sama si A nya kayak gitu ya. Giliran ada masalah sedikit kayak gitu ya, ada masalah ya namanya cekcok apa kan ya, nggak tahu juga kayak gitu ya. Lama kelamaan kok kalau ngomong sama si B ngomong sama si A, kamu misalnya ini contoh ya, kamu punya sawah, kamu punya rumah, duit kamu buat beli sawah, buat beli sapi atau nggak beli kambing kayak gitu, yang gampang aja namanya orang kampung ya kayak gitu. Giliran si A nya pulang, kalau ngomong sama si A nya itu kayak sawah, kambing, sapi itu punya si A, tapi kalau si B nya ngomong sama orang lain itu katanya punya dia, namanya apa, dianya katanya suaminya rajin kerja, pokoknya itu kerja, jadinya itu ya bisa beli itu semua kayak gitu. Kalau jadinya kayak si A nya itu lama kelamaan ya, kejadian itu kan lama kelamaan tahu kan. Giliran si A nya minta uang sedikit buat ya keperluan dia sehari-hari, katanya si B nya ngomong, emang kamu punya duit, katanya kan ngomong gitu kan, si B nya ngomong gitu sama si A. Otomatis kan si A kaget, loh kok saya nggak punya duit, kata kamu duit saya masih segini, terus duit saya buat ini buat itu. Apa kamu bilang emang kamu duit segitu itu loh, kamu nggak punya duit, duit kamu itu cuma ada segini doang, kok kamu minta lebih, katanya. Padahal si A nya itu minta cuma misalnya cuma 500.000 kayak gitu, ngomongnya udah kemana-mana si B nya, katanya itu punya saya semua, katanya si B. Itu kamu nggak punya apa-apa sama sekali. Padahal kelihatan banget, namanya di perantauan sama di rumah kan tetap lumayan di perantauan duitnya ibaratnya ya. Terus di rumah namanya tani kan musim-musiman ibaratnya, kalau nggak ya panen atau enggak kan nggak ada penghasilan kayak gitu ya. Jadinya ya kalau orang kelihat ya kayak nggak masuk akal kayak gitu. Tapi namanya juga tetangga ya diem aja, nggak mau terlalu ikut campur ya. Jadinya ya si A masih B ujung-ujungnya berantem biarpun saudara, tapi kalau salah satu kepercayaan itu ibaratnya di apa itu, kepercayaan udah hilang atau enggak ada salah satu yang curang atau ada salah satu yang ibaratnya terlalu naif, ya udah jadinya berantem, ujung-ujungnya berantem. Ya bisa jadi yang enggak ngomong nyampe berbulan-bulan, bertahun-tahun, tergantung orangnya, kesadarannya orang masing-masing kayak gitu ya. Udah
cukup sekian video saya, bisa diambil kesimpulan ya, namanya kertas diremes sekali juga udah apa ya, udah nggak bisa balik lagi. Biarpun tadinya kertasnya itu mulus rapi, tapi sekali diremas ya dikembalikan seperti semula ya susah. Sama aja dengan kepercayaan seseorang ya, kalau sekali orang mempercayai seseorang, dipercaya ya selamanya akan baik-baik aja, dan selamanya akan ya, biarpun ntar temen bisa menjadi keluarga kayak gitu, tergantung orangnya masing-masing. Segitupun dengan kepercayaan, biarpun saudara kalau udah pernah dihianati ya, maksudnya udah dipercaya terus dihianati, terus suka berbohong atau gimana ya, ya susah. Bisa jadi bisa pecah, terus jadi berantem, bisa-bisa jadinya saudara, ntar ujung-ujungnya jadinya musuh kayak gitu ya, tergantung orangnya masing-masing kayak gitu ya. Ya kalau bisa ya ya gimana, nggak bisa diomong, namanya kita belum pernah melakukan. Kalau ngomong mah gampang, tapi kalau di posisi dianya, apa kita mungkin kitanya juga akan semarah yang sama kayak gitu, bisa-bisa malah lebih marah lagi, jadinya ya nggak bisa ngomong apa-apa. Intinya kalau orang itu, kepercayaan itu susah lah ibaratnya. Sekali dipercaya orang ya jangan sekali-kali mengkhianati, jadinya kayak gitu. Kalau emang pengen rukun terus, jadi biarpun jauh jadi sekeluarga, pokoknya itu kepercayaan itu motif kunci utama kita hidup di masyarakat kayak gitu, maupun hidup di masyarakat, hidup di keluarga, hidup di lingkungan. Pokoknya kepercayaan dan kejujuran itu nomor satu udah ya. Pokoknya kalau nggak jujur ya juga sama aja kayak gitu ya. Udah cukup sekian itu video saya. Apabila ada omongan atau kata-kata yang menyinggung perasaan teman-temanku semuanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai ketemu di video saya berikutnya. Dadah.